Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad dari kelas ESE dengan NIM 22401165. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang studi hadis yang terdiri dari 1. Hadis ma'du, 2. Imam ahli hadis beserta karyanya, 3. Asbabul wurud hadis, yang keempat tahamul wal adda, yang kelima ilmu jar wa ta'dil, dan yang terakhir ta'rif hadis. Baik, materi yang pertama tentang hadis madu. Hadis madu adalah hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat, yakni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan dusta dan tidak berkaitan dengan hakiki Rasulullah. Hadis madu merupakan hadis yang kualitasnya sangat buruk, dikarenakan hadis tersebut termasuk hadis palsu. Dampaknya sangat fatal bagi agama karena dapat meracuni keyakinan serta cara berpikir pemeluknya. Si pemalsu membuat suatu ungkapan yang kemudian ungkapan tersebut disebut sebagai hadis dengan tujuan agar yang membaca atau mendengarnya dapat mengikuti kehendak si pemalsu. Adapun kriteria hadis madu terbagi menjadi 4. Yang pertama, redaksinya kacau. Yang kedua, matanya bertentangan dengan ajaran agama. Yang ketiga, lafaznya lemah dan tidak baik. Dan yang keempat, adanya tanda sah pemalsuan hadis. Sementara hadis ma'adu sendiri dapat diketahui dari 2 faktor. Yang pertama dari faktor sanadnya, yang kedua dari faktor matanya. Dari faktor sanadnya terdapat 3 hal. Yang pertama dari si pemalsu hadis tersebut secara langsung. Yang kedua, si perawi tidak bertemu dengan yang ia kenal sebagai gurunya. Yang ketiga, si perawi dikenal sebagai pendusta. Sementara dari faktor matanya terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, lafaznya sangat rancu. Yang kedua, maknanya rusak. Yang ketiga, menyalahi fakta sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, bertentangan dengan nas Al-Quran. Oke, materi yang kedua adalah imam ahli hadis beserta karyanya. Yang pertama itu Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada Bukhairah, Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Abazibah Al-Jufi Al-Bukhari. Namun beliau lebih dikenal sebagai Imam Bukhari. Beliau lahir sebagai anak yatim dan memiliki kebutaan pada waktu kecil. Tetapi atas izin Allah, pada usia beliau ke-10 tahun, beliau mengalami kesembuhan secara total. Beliau termasuk salah satu imam termasyhur atau ahli hadis termasyhur pada kalangan ulama-ulama hadis lainnya. Bahkan kitab fikih atau hadis beliau merupakan kitab yang derajatnya lebih tinggi. Salah satu karya beliau adalah kitab Al-Jami' As-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Bukhari. Yang kedua ada Imam Muslim. Imam Muslim lahir pada Iran pada tahun 206 Hijriah dengan nama lengkap Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjah Al-Quyaisi An-Nasaburi. Dari kecil beliau sangat suka menuntut ilmu agama, terlebih lagi pada bidang hadis. Pada usia 12 tahun, ia telah menuntut ilmu hingga ke berbagai penjuru negeri seperti Irak, Syam, Mesir, dan berbagai negara lainnya. Salah satu karya yang dihasilkan beliau adalah kitab Al-Jami' Al-Sahih atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim. Yang ketiga ialah Imam Tirmizi. Memiliki nama lengkap Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi, lebih dikenal dengan Imam Tirmizi, merupakan seorang pakar hadis. Ia pernah berlatih hadis dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunan At-Tirmizi dan Al-Hal, Al-Ilal. Ia mengatakan bahwa ia sudah pernah menunjukkan kitab sunannya kepada ulama-ulama Hijaz, Iraq, dan Khurasan, dan mereka seluruhnya setuju dengan pokok kitab itu. Karyanya yang masyhur adalah kitab Al-Jami' yang merupakan salah satu dari Kutubus Sittah, 6 kitab pokok anggota hadis.
dan ensiklopedia hadis yang terkenal. Yang keempat ada Imam Nasai, memiliki nama lengkap Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan Abu Abdurrahman Al-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah. Ia dikenal dengan nama Nasai, yang dinisbahkan kepada kota Nasai, salah satu kota di Khurasan. Imam Nasai menerima hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rawahi, dan ulama lainnya dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Imam Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai memuat lebih sedikit hadis dhaifnya setelah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Yang kelima ada Imam Abu Daud. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Al-Ash, bin Ishaq bin Bashir bin Shidah bin Amr bin Alzi bin Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil Abu Daud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, ia sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lainnya untuk belajar hadis dari para ulama. Abu Daud sering mengunjungi Baghdad, terutama mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk. Kitab As-Sunan digunakan sebagai pegangannya. Kitab tersebut mendapat pujian dari Ahmad bin Haubal, ulama fikih termasyhur dari 4 imam mazhab. Imam Abu Daud menulis banyak kitab hadis, antara lain Kitab As-Sunan, Kitab Al-Marasil, Kitab Al-Qadar, Kitab An-Nasih wal Mahsuh, Akbar Al-Khawarij. Kitab yang paling dikenal oleh kalangan umat Islam di Indonesia adalah Kitab As-Sunan Abu Dawud. Yang terakhir Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Kaswini. Beliau akrab dipanggil dengan Ibnu Majah. Ibnu Majah memiliki akhlak yang baik yang sangat terkenal di dalam hal kejujurannya. Beliau dilahirkan di Kaswin, Irak pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Panggilan Ibnu Majah sendiri diberikan oleh ayah beliau. Beliau memulai untuk menimba ilmunya pada usia remaja, dan beliau mendalami ilmu hadis saat berusia umur 15 tahun. Ibnu Majah memperdalam ilmu hadis menjadi suatu bidang ilmu yang disenanginya. Sepanjang hayatnya, Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Di bidang tafsir, ia menulis antara lain Tafsir Al-Quran Al-Karim, sementara itu kitabnya di bidang sejarah berjudul At-Thariq. Materi yang kedua tentang asbabul wurud. Dari pengertiannya, secara etimologis, asbabul wurud berarti sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Sementara menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan. Ada juga yang mendefinisikan sebagai suatu jalan terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh hukum itu sendiri. Sementara arti kata urut sendiri terbagi menjadi 3, yaitu muncul, sampai, dan mengalir seperti air. Yang kedua, macam-macam asbabul wurud. Menurut Imam Al-Suyuti, macam-macam asbabul wurud sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebab berupa suatu ayat Al-Quran. Hal ini dikarenakan ayat Al-Quran masih banyak yang memiliki arti secara umum, yang diperlukan suatu kejelasan lebih rinci. Yang kedua, sebab berupa hadis. Hal ini dikarenakan masih banyak para sahabat yang belum mengerti atau memahami hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dan yang ketiga, sebab berupa perkara oleh para pendengar di kalangan para sahabat.
Yang ketiga, metode-metodenya. Untuk metode-metodenya sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama metode mikro, yang kedua metode makro. Untuk metode mikro melalui periwayatan suatu teks hadis Nabi Muhammad SAW. Sementara untuk metode makronya sendiri melalui suatu cara yang bernama istihad. Baik, materi yang keempat adalah tahammul wal adda. Yang pertama dari pengertiannya, tahammul wal adda menurut istilah adalah satu disiplin atau kaidah yang dipraktekkan oleh ulama hadis dalam mengambil atau menerima sebuah hadis. Tahammul sendiri dapat diartikan sebagai proses yang dikhususkan dalam mengambil dan menerima hadis. Sementara al-hadis sendiri dapat disebut sebagai proses menyebarluaskan suatu hadis. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tahammul wal adda adalah suatu proses yang dilakukan dalam mengambil hadis dari periwayat sebelumnya dan kemudian disebarluaskan kepada semua orang dengan cara menyebutkan para periwayat sebelumnya. Yang kedua, metode-metode dalam penerimaan hadis. Dalam penerimaan hadis sendiri terbagi menjadi 8 metode. Yang pertama, as-sama'i, yaitu mendengarkan secara langsung dari gurunya. Yang kedua, al-qiraah, yaitu si guru membacakan dan si murid mendengarkan. Yang ketiga, al-ijazah, si guru memberikan izin kepada si murid untuk menuliskan atau meriwayatkan hadis. Yang keempat, al-munawalah, yaitu si guru memberikan suatu kitab atau hadis yang kemudian diriwayatkan oleh muridnya tersebut. Yang kelima al-mukatabah, yaitu si guru menuliskan hadis atau orang lain menuliskan hadis yang kemudian disampaikan kepada muridnya. Yang kelima al-ilam, yaitu si guru melakukan periwayatan hadis dari guru sebelumnya tanpa ada perkataan. Yang ketujuh al-wasiyah, yaitu ketika meninggal atau berpergian, guru tersebut meninggalkan pesan kepada muridnya untuk meneruskan atau melanjutkan meriwayatkan suatu hadis. Dan terakhir al-wijadah, yaitu si murid menerima hadis dari orang lain yang belum diriwayatkan. Yang terakhir, perbedaan hukum tahammul wal adda. Dalam perbedaan hukum tahammul wal adda sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ar-riwayah bi al-makna sebelum tanwin dan ar-riwayah bi al-makna sesudah tanwin. Yang sebelum tanwin yaitu mayoritas ulama sepakat untuk memperbolehkan periwayatan makna orang lain dengan memenuhi syarat tertentu. Sementara sesudah tanwin yaitu para kalangan ulama memutuskan tidak memperbolehkan periwayatan makna hadis ketika sudah tertulis dalam sebuah kitab. Materi yang kelima tentang ilmu jahar wa ta'dil. Ilmu jahar wa ta'dil sendiri dari pengertiannya terdiri dari dua kata, yaitu al-jahar dan at-ta'dil. Al-jahar berarti luka atau cacat, sedangkan at-ta'dil adalah sifat yang mengumumkakan keadilan seseorang. Ilmu jahar wa ta'dil sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kecacatan perawi seperti kedabidannya dan keadilannya. Istilah al-jahar wa ta'dil sendiri digunakan untuk menunjukkan sifat jelek yang melekat pada si perawi seperti pelupa, pembohong, dan sebagainya. Dua macam-macam al-jahar wa ta'dil. Al-jahar wa ta'dil sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dari macam kitab, dan yang kedua dari macam kaidah. Dari macam kaidah sendiri terbagi menjadi dua hal lagi. Yang pertama dari periwayatnya, dan yang kedua dari hadisnya. Apakah hadis itu bisa dikatakan hadis sahih atau tidak? Untuk dari macam kitabnya sendiri, setiap ulama berbeda-beda dalam menyusun kitab al-jahar wa ta'dil. Ada yang satu jilid, ada yang berjilid-jilid. Terakhir, manfaat dari al-jahar wa ta'dil. Al-jahar wa ta'dil sendiri sangat berguna untuk menentukan kualitas si perawi dan nilai hadisnya.
Al-jahr wa ta'dil sendiri bermanfaat dalam menentukan periwayatan dari perawi apakah dapat diterima ataukah harus ditolak. Materi terakhir tentang ta'rif hadis. Yang pertama dari pengertiannya. Dari pengertiannya sendiri, ta'rif hadis sendiri terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, penelusuran mendapatkan nama penulis hadis itu melalui mata rantai sanadnya, periwayatannya, dan menunjukkan karya-karyanya. Serta yang kedua itu melakukan penilaian terhadap hadis itu, apakah hadis itu termasuk hadis sahih, hasan, dhaif, atau hadis ma'dud. Selanjutnya yang kedua adalah langkah-langkah ta'rif hadis. Langkah-langkahnya sendiri terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu mencari di mana kitab yang diteliti berada. Yang kedua itu membuat bagian sanad perawinya. Dan yang ketiga itu menilai kualitas hadis itu sendiri. 3 metode ta'rif hadis. Dalam metodenya sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu metode berdasarkan lafaz pertamanya. Metode ini bergantung pada lafaz pertama hadis tersebut yang berupa huruf hijaiyah, alif bata, dan sebagainya. Yang kedua, metode berdasarkan kalimat pada matanya. Ya, ini metode yang bergantung pada kalimat, baik itu berupa isim maupun fi'il. Yang ketiga itu metode berdasarkan perawi pertamanya. Ya, ini metode yang dilandaskan pada perawi pertamanya, baik itu berupa sahabat Nabi maupun para tabi'in. Yang keempat itu berdasarkan metode yang berdasarkan temanya, yaitu dapat disimpulkan bahwa membuat tema suatu hadis yang kemudian dicari dalam kitab lain. Dan yang terakhir itu adalah metode berdasarkan statusnya. Hal ini merupakan upaya baru oleh ulama dalam menyusun suatu kitab, yaitu menggunakan metode dengan status hadis. Dan yang terakhir adalah macam-macam ta'rif hadis. Ta'rif hadis sendiri terbagi menjadi 2, yaitu al-hadis bi al-am dan al-hadis bi ijma'i. Yang pertama al-hadis bil al-am, yaitu penelusuran melalui sumber aslinya dengan memanfaatkan kamus ta'rif dan mencantumkan secara lengkap kolektor nama kitab, judul kitab, bab, halaman, serta lainnya. Sementara ta'rif hadis al-hadis bin al-ijma'i adalah pelacakan melalui sumber aslinya dengan menuliskan sanad dan matanya secara lengkap. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.